Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba masa petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya ke dalam kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, sesuatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik para sahabat sekalian yang saya cintai, demikian tadi Injil yang telah kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya kita akan sama-sama merenungkan bacaan Injil pada hari ini, edisi 5 Maret 2021. Renungan kita hari ini kita beri judul, Iri Hati Mendatangkan Dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk sama-sama kita merenungkan soal jangan iri hati, karena hanya akan membinasakan atau menjatuhkan kita dalam dosa. Bacaan-bacaan kudus hari ini mengantar kita pada permenungan soal iri hati yang mendatangkan perbuatan dosa. Tetapi di balik keburukan, kejahatan yang sudah terjadi, Allah Tuhan kita bisa kemudian membalikkan semua menjadi suatu berkat yang luar biasa, menjadi lebih baik kembali. Dalam setiap dosa ada satu nilai positif, yaitu panggilan dan peringatan Allah untuk kembali padanya lewat pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, akan tetapi yang perlu dicermati dan direnungkan lebih jauh adalah bahwa iri hati itu mendatangkan dosa dan membuat orang binasa secara rohani atau batinnya. Dalam bacaan pertama, kita dengar kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf iri dengan Yusuf karena dia mendapat perlakuan istimewa dari ayah mereka.
dan kemudian mereka merancangkan pembunuhan atas Yesus. Iri hati mendatangkan pikiran-pikiran jahat pada mereka dan kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan jahat, yaitu dengan membuang saudara mereka Yusuf ke dalam sumur kering dan kemudian menjualnya. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, iri hati mendatangkan pikiran jahat dan kemudian membinasakan lewat perbuatan jahat sesudahnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Yesus menceritakan perumpamaan tentang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan disewakan pada penggarap-penggarap. Penggarap-penggarap itu kemudian berlaku tidak jujur dan tidak bertanggung jawab ketika tiba musim petik. Mereka tidak mau membagi hasil, mereka mau untuk diri mereka sendiri. Mereka bahkan sebenarnya iri dengan tuan tanah itu. Sehingga akhirnya mereka memukul, membunuh semua utusan dari tuan tanah itu dan bahkan sang ahli waris yang adalah si anak dari tuan tanah pun mereka bunuh. Yesus lewat perumpamaan ini mau mengatakan kepada mereka yang tertutup matanya melihat utusan Tuhan yang datang untuk mengajak orang pada keselamatan lewat jalan pertobatan. Para ahli Taurat dan orang Farisi sadar betul bahwa Yesus mengarahkan sabdanya kepada mereka, karena merekalah yang tidak mau taat dan mendengar utusan Tuhan. Merekalah yang karena iri hati dalam diri mereka, karena dengki dalam diri mereka, karena hanya mementingkan kemuliaan diri mereka dan bukanlah kemuliaan Allah, kemudian tidak peduli dengan segala sabda Yesus dan bahkan merencanakan menangkap dan membunuh Yesus. Tindakan dosa yang lahir karena iri hati. Itu yang terjadi. Saudaraku yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, hendaklah kita singkirkan segala sikap iri hati dan dengki, dan lebih banyak mengambil sikap mengasihi dan mengampuni serta memaafkan sesama kita. Saudara-saudariku seiman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, tidak ada gunanya sikap iri hati dan dengki, karena hanya akan mendatangkan kebinasaan batinia buat kita dan membuat kita terjerumus masuk dalam dosa. Semoga kita hidup jujur dan selalu membuka pada kehendak Allah yang selalu menginginkan yang terbaik dan terindah buat kita yang sungguh dicintai. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih dan syukur atas segala kasih dan cinta-Mu. Terima kasih atas anugerah iman pada kami. Bantulah kami agar selalu setia dalam membuka diri pada setiap sabda-Mu dan selalu taat padamu, dan serta menjauhkan diri kami dari sikap iri dan dengki. Sebab Engkaulah sumber segala cinta, kini dan sepanjang segala masa. Amin.